Halo, balik lagi di Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik dengan Edwin di sini di episode spesial Tribute to Ibrahim Syarif Assegaf. Penonton semua, Indonesia kehilangan satu sosok yang penting untuk kita kenang atas karya-karyanya dalam reformasi hukum dan peradilan. Beliau adalah Ibrahim Syarif Assegaf, co-founder Hukum Online, yang juga co-founder dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Saat beliau berpulang pada 20 Mei 2025 lalu, beliau mencapai puncak karirnya sebagai managing partner sebuah kantor hukum ternama dan terbesar di Indonesia saat ini, Assegaf Hamzah & Partner. Tapi lebih dari itu, Hukum Online ingin mengenang sosok beliau dengan segala kiprahnya dalam dunia reformasi hukum dan peradilan yang mungkin tidak banyak yang tahu di luar komunitas hukum, dan mungkin akan sangat banyak memberi inspirasi untuk kita. Telah hadir bersama kita di episode hari ini dua narasumber spesial untuk mengenang beliau dan membicarakan berbagai hal-hal penting ya terkait reformasi hukum dan peradilan, berangkat dari sosok Ibrahim Syarif Assegaf. Ada bersama kita kali ini Mbak Sukma Violeta, anggota Komisi Yudisial. Selamat datang Mbak Sukma di Hukum Online. Ya, selamat datang, sama-sama, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah tugas kenegaraan ya Mbak. Bersama kita juga sudah hadir Bang Erianto Nugroho. Beliau adalah Ketua Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, mohon koreksi kalau salah Bang, yang menaungi Pusat Studi Hukum Kebijakan PSHK. Dan saat ini juga menjadi pengajar dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, tempat di mana almarhum Bang Baim, begitu kita mengenal menyapa Bang Ibrahim Syarif Assegaf, juga sebagai dosen ya Bang di sana ya. Ya, betul. Selamat datang Bang Eri. Terima kasih Edwin. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oke, ini walaupun sebenarnya dalam suasana sedih, tapi kesedihan itu ingin kita balut dengan semangat pembaharuan, meneruskan semangat almarhum ya Bang ya, Mbak ya. Kiprah almarhum sebagai salah satu tokoh reformis di dunia reformasi hukum dan peradilan. Di antaranya yang kami kenang kan dalam obituary yang pernah kami tulis, ternyata Bang Baim ini mengawali karirnya setelah sempat lawyering, lalu sempat nyebur ke dunia NGO gitu, PSHK jadi direktur eksekutif, peneliti, kemudian ikut membangun JRTO, Judicial Reform Team Office ya Bang Eri ya, kalau aku nggak salah. Dan ini menarik nih, pengen dengar dari Bang Eri yang kayaknya kenal lama di PSHK karena sama-sama jadi peneliti PSHK dulu nih. Sebenarnya kiprah almarhum ini gimana Bang? Karena orang lebih kenal beliau kan sebagai lawyer ya, corporate lawyer. Pengen denger dong cerita tentang almarhum Bang di bagian itu. Baik, terima kasih. Ya memang masih dalam suasana duka ya, dalam arti kehilangan besar, tidak hanya untuk orang-orang dekatnya, tapi juga seperti yang disampaikan Edwin tadi, kehilangan juga buat reformasi hukum. Dan sangat baik untuk kita mendiskusikan pemikiran-pemikiran Baim dan juga apa saja kontribusinya. Kalau kiprahnya, pertama mungkin Baim dia lawyer yang brilian ya, dalam arti dia pintar dan menggunakan kepintarannya untuk kemanfaatan orang banyak. Jadi dan dia memberikan warna tersendiri. Tadi kan bicara reformasi hukum memberikan warna tersendiri soal dari segi aktivisme hukum Indonesia. Saya kira dia memberikan warna tersendiri dan hadir pada saat yang tepat. Tadi kita bicara soal 98. Jadi Baim kan lawyering di HHP. Iya, sebelumnya di HHP ya. Salah satu top tier law firm Indonesia nih. Betul. Dan kemudian dia memutuskan untuk bekerja di bidang civil society. Yang kenapa saya bilang dia memberikan warna tersendiri, karena dia membawa kepintarannya sebagai brilliant lawyer dari sebuah katakanlah seorang corporate lawyer yang tajam analisisnya dan kemudian punya standar yang tinggi dalam karya-karyanya gitu ya. Dia bawa itu semua kemampuannya ke aktivisme untuk legal activism di Indonesia. Jadi warna itu sangat kuat sekali. Ya, dia dari HHP kemudian
tadi seperti Edwin bilang, dia sempat di JRTO ya, di tim pembaruan peradilan bersama Mbak Wiwi juga. Kemudian dia memimpin PSHK, kemudian dia juga memimpin hukum online, dan belakangan dia ikut mendirikan Jentera dan mengajar di Jentera. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera tadi, betul, Bang betul. Eri ya. Oke. Jadi saya lihat juga Baim orang yang konsisten dari segi integritasnya. Soalnya begini, kayaknya nggak banyak orang yang bisa lintas-lintas dalam arti gini. Di satu sisi dia corporate lawyer, kemudian dia di PSHK, sempat di JRTO, kemudian di hukum online dan segala macam. Dan dia tetap pegang integritinya. Tidak berarti kemudian ketika praktek standar integritinya berbeda. Atau ketika bicara jurnalistik standarnya berbeda. Atau aktivis atau peneliti, researcher, akademik berbeda. Enggak, dia sama. Dia menerapkan dan konsisten dalam menjaga integritasnya. Yang terakhir mungkin yang saya kenang juga dari Baim adalah semangatnya untuk berbagi ilmu. Ya, jadi dia ya mungkin hukum online tuh salah satu legacy. Ya, legacy dari Baim ya. Tanpa mengecilkan pendiri hukum online yang lain, tapi peran Baim dalam hukum online hari ini kita bisa diskusi di sini dan kemudian website, database dan segala macam produknya hukum online tidak lepas dari tangan dinginnya Ibrahim yang dari balik layar itu disaksikan oleh banyak orang lah bahwa memang hukum online ini buah karya dari almarhum Baim gitu. Dan kemudian di Jentera banyak sekali kesaksian-kesaksian mahasiswa ya di Jentera yang semangatnya berbagi ilmu tuh luar biasa. Dan dia juga banyak menulis juga. Betul. Salah satunya terbit di publikasi internasional yang aku tahu tuh. Sempat ada di obituari ya. Ada satu udah tayang bersama Bang Arya ya, Ketua STHI Jentera. Ya. Ada beberapa sebetulnya. Ada beberapa. Jadi beberapa. Iya, ada beberapa. Nanti mungkin bisa dilihat di tentang anti korupsi ada beberapa. Di bukunya Pak Tim tahun 2002 judulnya Legend of the Fall, something tentang institutional reform KPK. Jadi menulis juga secara akademik juga ada karya-karyanya ya. Mengajar juga. Mengajar as a dosen, lecturer itu, dosen. Dan Jentera kan kampus kecil ya. Saya ingat sekali satu kejadian di kelas itu mungkin mahasiswanya cuma 3 orang. 3 orang. Beliau ngajar. Seorang partner dari logam besar datang ngajar untuk 3 orang. Tidak ada keengganan sama sekali dari Baim untuk mengajar. Jadi cuma 3 balik pulang deh gitu. Enggak gitu ya. Sama sekali enggak. Dan itu kelas yang mungkin sangat mewah ya menurut saya. Dan mahasiswa itu beberapa membuat testimoni di di sosial medianya juga. Beruntung sekali mereka. Beruntung sekali untuk bisa dapat kelas betul-betul daging semua, apalagi private session lah kayak semi-semi private cuma bertiga yang baik. Jadi itulah yang saya kenang juga dari Baim ya, seorang yang pintar, kemudian juga menjaga integritas dan suka berbagi ilmu. Oke, menarik memang. Tadi Bang Eri sebut tanpa di antara co-founder lain yang sempat aku wawancara, Bang Fikri, Ahmad Fikri Assegaf juga menceritakan bahwa ya hukum lain ini di awal berdirinya juga nggak lepas dari banyak tantangan, Mbak Sukma. Jadi untuk apalagi sebagai profit harus profit oriented ya kan company perusahaan itu menemukan celah bagaimana supaya ini dapat revenue tuh ditantang banget dengan situasi itu. Bang Baim lah yang terus mencetuskan model paid konten berbayar dalam bentuk analisis hukum yang ditawarkan ya kepada para customer yang prospektif gitu ya. Dan berhasil, ternyata laku dan itu bisa jadi sumber revenue yang menguntungkan sehingga menyelamatkan hukum online nggak digulung tikar. Kalau nggak kata Bang Fikri itu bisa juga tutup waktu itu karena nggak menemukan sumber penghasilan yang memadai. Tapi kata Bang Fikri sampai detik terakhir itu beliau nggak setuju kalau disebut itu hasil karya beliau. Dia bilang, itu kerjasama. Jadi itu bukan karena dia. Jadi orangnya nggak mau tampil. Rendah hati. Emang gitu ya Bang ya? Jadi nggak mau mengklaim apapun dan itu bareng-bareng gitu ya. Masya Allah. Luar biasa. Ini kenangan penting. Nah, tadi Bang Eris sebut soal reformasi hukum. Aku pengen beralih ke Mbak Sukma. Mbak Sukma juga pernah berinteraksi cukup dengan beliau kan Mbak Sukma ya? Karena kan dulu Mbak Sukma backgroundnya aktivis-aktivis NGO juga nih Mbak ya. Sebelum akhirnya mengambil peran jadi penggawa abdi negara untuk mengawal negara.
di JRTO, dan kalau nggak salah Mbak Sukma dulu di tim reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung kalau Mbak Sukma ya. Pada saat itu masih di UNDP. Oh, UNDP di waktu itu. Partnership for Governance Reform. Oke. Ya. Sempat interaksi dengan almarhum Iya, Bang Mbak. betul. Oke. Ya, memang menarik ya melihat sosok almarhum Mbak Im ya, sosok yang luar biasa, dan benar seperti Eri tadi mengatakan, dia lahir di waktu yang tepat. Jadi pada saat itu baru reformasi, di dalam spanduk-spanduk reformasi selalu disebutkan reformasi hukum, tapi kemudian kita tidak melihat mana reformasi hukumnya. Reformasi politik kelihatan, tapi reformasi hukum tidak kelihatan. Karena itu kemudian didirikan yang selain lembaga-lembaga seperti Kontras dan sebagainya, itu kan merespon sebelum reformasi dan terus harus dijalankan, terutama ketika ada orang yang hilang dan seterusnya. NGO yang seperti itu, dan LBH tentunya. Nah, akan tetapi NGO yang fokus pada bagaimana mengembangkan konsep untuk membangun sistem yang akhirnya apa yang ada di dalam banner dari para pendemo itu tentang kita harus punya reformasi hukum, Mbak Im ada di sana. Mbak Im ada di sana. Jadi di tahun 98 kan mulainya dari PSHK dulu ya, kemudian kemudian LAIP, ya saya ada di LAIP ya. Dan LAIP memang mengkhususkan diri pada isu independensi peradilan. Jadi kalau PSHK dia lebih luas ya, legislasi. Iya betul, dan melintasi semua institusi hukum. LAIP fokus pada independensi peradilan karena pada saat itu ada undang-undang pengganti dari undang-undang kekuasaan kehakiman. Walaupun ayatnya cuma satu, dan undang-undang itu pasalnya cuma satu, yaitu undang-undang di tahun 1999. Iya, di mana itu ada soal satu atap. Jadi ketika berpikir soal satu atap, ini kalau kekuasaan ada di satu tempat, independensi satu hal untuk menjamin bahwa berbeda dengan keadaan zaman Orde Baru, tapi akuntabilitas juga hal yang sangat penting. Jadi LAIP bergerak di bidang itu, dan kemudian tahun 2000 hukum online. Iya, hukum online. Dan menariknya adalah tiga-tiganya ini kemudian ada di compound yang sama, yaitu di belakangnya Emporium ya, area Emporium ya. Iya, betul. Kantor lama hukum online. Betul, itu semua pusat dari Jentera masih di sana ya, Bang ya? Masih. Jentera juga di sana berarti. Iya. Nah, dan kemudian tentu tadi Eri sudah menyampaikan tentang Mbak Im, kiprahnya ketika di hukum online, PSHK dan sebagainya. Saya melihat ketika Mbak Im ada di JRTO, ada di tim pembaruan Mahkamah Agung. Itu tim baru, dan sebelumnya rasanya belum ada tim seperti itu, apalagi di lembaga hukum. Gitu. Jadi ada orang luar, yaitu CSO, masuk ke dalam untuk building capacity within di dalam. Biasanya kalau LSM itu adanya di luar. Iya kan? Betul. Adanya ya ketika memang mengkritisi atau bahkan ikut dalam demo dan sebagainya, tapi ini ada di dalam. Ya. Masuk dalam sistem pembaruan di dalam. Sistem, kemudian kalau ingin sesuai dengan kritik A, B, C, D, jadi perbaikannya seperti apa? Ya, nah itu awal adanya institusi yang unik itu adalah di tim pembaruan Mahkamah Agung. Mbak Im ada di sana, Mbak Wiwi Awiati ada di sana. Mbak Wiwi, itu masih direktur ICEL ya waktu itu, ICEL. Pada saya itu mungkin sudah baru selesai ya. Kemudian melanjutkan ke JRTO. Jadi saya melihat betapa waktu itu kita sama-sama bingung begitu ya. Pada saat itu saya ada di Partnership for Governance Reform, di bagian Legal and Judiciary Reform. Ceritanya kita nih punya anggaran banyak, jadi support lah dari internasional ya. International agency banyak sekali, pledging semua melalui partnership. Ini kalau mau disalurkan kemana, itu semua harus kita pelajari konsepnya bersama Mbak Im lah, kita belajar konsep bersama Mbak Wiwi dan terutama bersama Mas Ahmad Santosa. Mas Ota ya. Mas Ota, iya betul. Ya, ini buat teman-teman penonton Gen Z mungkin belum begitu relate tahun 98 tuh di mana ceritanya. Tadi Bang Eri, Mbak Sukma cerita sebagai pelaku sejarah, bukan hanya saksi tapi pelaku gitu ya. Memang saat reformasi itu banyak dukungan internasional, banyak yang siap bantu. Dalam hal ini tidak hanya reformasi politik tapi hukum. Tapi dengan banyak dukungan itu
blueprintnya, cetak birunya, apa yang mesti dikerjakan tuh masih ngawang-ngawang ya Mbak ya. Kita mesti gimana setelah 32 tahun kita dengan pola yang lama mau menata reformasi, how gitu ya, dari mulai plan sampai eksekusinya. Oke, dan tadi nah ini Mbak Sukma, Bang Eri cerita memang almarhum terlibat ya di sana ya, ikut menyusun pionir ya. Ini salah satu generasi pionir ya. Tentunya bersama Mbak Sukma dan Bang Eri juga nih para pionir. Jadi ini kolega-kolega yang menyaksikan dari dekat. Nah, menarik, balik lagi tadi ada Mbak Sukma ada nggak kenangan tertentu mungkin yang masih teringat ketika berinteraksi dengan Bang Baim di masa-masa itu? Ingat sekali, karena unik. Uniknya itu pertama intelligent, itu udah jelas, very smart. Dan setiap kita membahas gitu, pertanyaannya itu kita langsung peng, seperti ada satu lightning gitu ya. Oh ya, itu belum kita pikirkan ya. Gitu. Jadi benar-benar menggali kita semua untuk memikirkan, bukan hanya melebar juga mendalam. Iya, begitu. Walaupun belum ada jawabannya gitu ya, tetapi pertanyaan yang itu berarti jawabannya harus dari dasar. Itu memang Baim banyak menyampaikan pada kita. Kedua, integriti, saya juga setuju dengan Eri. Karena Baim itu jangankan sudah jelas dia menjaga integritinya sedemikian rupa ya, apalagi Eri kemudian melihatnya sampai kemudian dia sudah jadi orang besar, jadi lawyer. Yang lawyer lain kemudian hidup dengan gaya yang seperti itu, Baim tetap memegang integritinya. Pada saat itu Baim masih muda gitu ya, masih baru berapa tahun dia lulus, mungkin 5 tahunan dan sebagainya. Cuma yang menarik adalah ketika berinteraksi, dia berinteraksi sambil melihat orang itu. Ini punya integritas atau tidak? Ada macam-macam yang bisa dia lihat. Apakah cara orang itu bicara, cara mengeluarkan pikirannya, gagasannya, bahkan juga cara berdandannya. Jadi kalau ada jam begini dia liatin. Gitu. Habis itu nanti saya bilang langsung di profiling gitu ya. Kira-kira gimana sih nih orang itu? Itu jamnya. Jadi kita bahas begini kan yang kita bahas itu apa yang diucapkan atau yang hasil dari pemikiran. Ini dia, ya, tapi ingat aku lihat jamnya. Dan kelihatannya dia tahu tuh jam-jam mereka. Kalau kita mungkin taunya baru belakangan, kelihatannya Baim punya perhatian itu adalah untuk melihat seseorang nih bisa diajak untuk bekerja sama secara genuine atau cuma gimmick aja. Jadi antara yang diomongin sama gaya hidup yang dipakai pas lagi pertemuan pun itu dicocokin itu ya, di profile. Makanya unik sekali ya, tapi luar biasa memang. Sosok yang luar biasa. Iya, berarti tahun-tahun itu Bang Baim di usia-usia yang masih sangat muda, produktif lah ya. Mungkin 30-an awal waktu itu atau 30-an. Yang biasanya lawyer muda kan penampilannya penuh semangat ya kebanyakan. Nggak berarti menghakimi ya gaya hidup tertentu, tapi beliau memutuskan untuk masuk ke reformasi hukum dan peradilan dengan dinamik yang seperti itu ya, Mbak ya. Oke, menarik. Nah, sekarang dari cerita Bang Eri, Mbak Sukma tadi kan kita akhirnya mendapatkan konfirmasi ya bagaimana sosok ini ternyata punya banyak cerita di luar kehidupan profesionalnya as a corporate lawyer ya di top tier law firm. Karena kalau dalam penelusuran hukum online kan beliau dari HHP yang tadi Bang Eri sebut, lalu ke AHP ya yang sampai beliau berpulang itu puncak karirnya sebagai managing partner. Tapi di luar itu ternyata kan beliau juga punya aktivitas jadi dosen hukum, masih juga support penelitian dan NGO dari jauh, masih interaksi, dan sebelumnya lagi ternyata terlibat jadi pionir ya untuk reformasi hukum dan peradilan. Nah, ngomongin hukum online juga kan buah karya beliau juga bersama para founders lain. Nah, kami juga dalam sesi ini pengen berbincang dengan Mbak Sukma, dengan Bang Eri ya, sebagai pihak-pihak yang kompeten dan kredibel nih. Mbak Sukma sekarang di KAI ya, jadi tadi Mbak Sukma dari awalnya CSO ya, Civil Society Organization, terus sekarang nanganin langsung jadi orang yang punya kewenangan di KAI lah, paling nggak punya kewenangan lebih lah kalau dibandingkan dengan satu CSO ya Mbak ya, ada hal-hal yang bisa lebih disuarakan, dieksekusi gitu. Kami pengen denger nih Mbak, pengen tahu 27 tahun reformasi Indonesia dari 98 lalu sekarang 2025 termasuk reformasi hukum. Ada kiprah Bang Baim di sana, ada kiprah Bang Eri, ada kiprah Mbak Sukma. Mbak, kami pengen dengar Mbak ini perkembangannya. Kalau dari Mbak Sukma sekarang sebagai anggota KAI yang juga yang khususnya menangani peradilan ya judicial. Kita ada di titik apa sih Mbak saat ini Mbak? Jujur nih Mbak. Ya. Kita ada di titik di tengah-tengah antara yang baik dan yang buruk. Diplomatis nih jawabannya. Semuanya ada. Menu yang mana ada semua tersedia. Yang baik saya melihat bahwa reformasi, terutama reformasi peradilan ya itu sangat advance ya.
Di mana itu tadi, Mbak Im, Mbak Wiwi, Mas Ota ada di depan situ ya, memulai itu. Tentu yang senior tentu terlibat ya. Di sisi lain dari reformasi peradilan itu adalah ya kita semua tahu lah, setiap membaca berita dari hukum Edwin dan hukum online itu beritanya membuat kita sedih gitu, karena ternyata reformasi itu memang harus meliputi semuanya. Dan kembali lagi karena kita memulai ini adalah pionirnya dari CSO, itu ada banyak hal yang itu memang tidak bisa di-address oleh yang luar kecuali oleh pimpinan dan orang di dalam lembaga itu sendiri. Ya kan, ketika soal integritas itu kan akan terkait beginilah, boleh di dalam satu komunitas pekerjaan ada orang berintegritas dan tidak berintegritas. Jika lembaga ini punya komitmen ya untuk benar-benar ingin menjadi lembaga yang apalagi diklaim sebagai peradilan yang agung, sebenarnya yang paling mudah adalah begitu tahu ini tidak berintegritas, maka bukan dia yang dipromosikan. Oke. Kalau ngomongin hakim ya. Iya. Sebab begitu dipromosikan, apalagi jadi pimpinan. Di tingkat yang level yang kecil saja, pimpinan pengadilan negeri, pimpinan ya ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, ketua pengadilan tun, itu mempengaruhi banyak orang di bawahnya. Jadi kalau pimpinannya dipilih yang bukan yang seharusnya, ya. Dalam terutama dari segi integritas. Kalau dari segi kompetensi so lah semua hakim kurang lebih punya kompetensi yang sama. Tapi integritas. Nah, ini yang masih jauh dari harapan, dan sejak adanya KPK itu terlihat semua. Bukan berarti zaman dulu nggak ada, tapi ini jadi terlihat semua. Sampai KPK pun sekarang juga agak disayangkan perannya begitu ya, itu juga masih terlihat tercover oleh kejaksaan dan sebagainya. Tapi intinya bukan penegakan hukum yang kita tunggu atas apa-apa yang merupakan refleksi dari ketidaktinggian integritas, tetapi harusnya dari level memanage sumber daya manusianya itu sudah bisa dengan mudahnya lah bahwa yang dipromosikan hanya orang yang berintegritas tinggi, apalagi di posisi-posisi strategis. Harusnya begitu ya? Harusnya begitu. Kami memandang, mengapresiasi sangat tinggi ya apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung ini kan. Pak Sunarto ini jadi ketua Mahkamah Agung baru berapa, 6 bulan mungkin ya, atau ya kira-kira 7 bulan dan sebagainya. Bahwa yang diadres langsung soal promosi dan juga mutasi. Nah, mudah-mudahan ini terus berlangsung sehingga ada kesadaran bagi setiap insan di peradilan bahwa kalau saya, walaupun saya pintar, tapi integritas saya tidak baik, saya nggak akan jadi apa-apa. Oke, ini menarik. Tadi Mbak karena menyinggung soal hakim ya, di reformasi hukum peradilan kan salahnya adalah kondisi hakim ya sebagai pejabat negara yang menangani penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Memang kan kalau aku teringat pemberitaan belakangan memang isunya kan nggak lepas dari hakim ya, dari mulai ada mantan hakim yang kemudian ditemukan aset-aset gitu ya dengan jumlah yang fantastis gitu ya, mantan pegawai, udah mantan sih ya, tapi kan ceritanya panjang tuh. Terus yang terakhir ada ketua pengadilan negeri ya, di ibu kota, udah nggak ibu kota ya sekarang, di Jakarta yang ternyata terlibat ya, tersangka sih sekarang masih proses ya, tapi kan sitaannya tuh bikin tercengang gitu ya, asetnya banyak sekali gitu ya, masih bergulir. Itu hakim. Belum lagi nanti kalau kita hitung di aparat penegak hukum banyak juga gitu kan, nggak cuma hakim sih, kita sebut juga ya di jaksa ada, di polisi ada gitu ya, advokat yang disebut penegak hukum juga ada terlibat gitu. Oke, tadi kalau ngomongin hakim ini soal integritas masih jadi PR kita ya Mbak? Iya, padahal reformasi di bidang lainnya itu sudah sangat advance di peradilan. Di peradilan ya Mbak? Oh ya, sistem-sistem gitu Mbak maksudnya? Ya, dalam hal ini ya, pembangunan sistem, perbaikan sistem. Oh iya, kita jadi punya direktori putusan ya. Sekarang kita kalau mau akses putusan jauh lebih mudah ya Mbak? Itu yang pertama kali diadres SK 144 ya. Itulah basis dari dibukanya putusan pengadilan setelah diputus dan semua publik bisa mengakses. Oh, itu juga hasil karya JRTO itu Mbak ya, yang dikerjakan awal oleh almarhum Bang Baim dengan tim JRTO itu gimana putusan itu lebih gampang diakses publik ya Mbak? Betul. Putusan pengadilan di semua jenjang peradilan ya. Dulu dan termasuk juga Rifki Asegaf, adiknya Bang Baim terlibat itu ya. Karena lu putusan gaib teman-teman semua ya. Untuk cari putusan di pengadilan itu susah ya. Bahkan pihak-pihak pun susah dapat. Cuma dengar di
sidang pembacaan. Oke. Ada direktur perusahaan, ada IKOR gitu ya. Oke, tadi Mbak Sukma bilang begitu. Nah, aku pengen dengar dari sudut pandang Bang Heri nih, yang masih sebagai peneliti ya di PSHK juga, berarti kan masih dari sudut pandang CSO. Gimana Bang? Menurut Abang nih, di posisi apa nih dunia hukum dan peradilan kita nih Bang? Ya, mungkin kalau untuk peradilan sudah disampaikan Mbak Sukma tadi ya. Salah satu poinnya kan bahwa kalau bicara reformasi hukum, bicara tegaknya negara hukum atau rule of law, itu nggak bisa cuma peradilan aja nih. Ya kan, kita bicara ada kejaksaan, ada kepolisian, ada advokat, ada banyak pihak-pihak yang terkait untuk mendukung, mempromosikan rule of law di Indonesia. Jadi mungkin komentar saya secara umum, kan kalau definisi sederhana rule of law lah, kesampingkan dulu teori-teori apakah rule of law sama dengan negara hukum dan lain-lain. Tapi kira-kira rule of law kan ketika tidak ada segelintir orang atau elit yang berada di atas hukum. Dan semua tata aturan main semua berdasarkan hukum. Nah, kita lihat sendiri faktanya saat ini ada segelintir kelompok yang sebetulnya bisa memanipulasi hukum. Nah, dalam kondisi itulah kita bisa lihat bahwa bisa dibilang rule of law-nya belum nampak betul nih saat ini. Ya, dalam arti masih ada yang merasa atau bahkan membuktikan dirinya berada di atas hukum. Bahkan membuktikan ya Bang, membuktikan diri karena bisa mengatur, bisa mengubah semua kemauan atau kelompoknya. Itu kan berarti dia tidak berada di bawah hukum, tapi dia ada di atas hukum. Dan jadi menurut saya secara umum ya masih merupakan tantangan buat Indonesia untuk menjadi negara hukum. Di situ termasuk HAM, kebebasan berekspresi dan lain-lain ya. Jadi tantangan buat kita semua. Tapi kalau mau kembali ke pelajaran dari almarhum Bang Baim. Baim itu selalu selalu berprasangka baik. Dan selalu melihat peluang perbaikan itu ada di mana-mana. Dan kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan untuk kebaikan gitu ya. Jadi saya kira supaya nggak frustrasi gitu ya. Situasinya sangat buruk. Kita bisa ambil pelajaran dari Baim. Bahwa Baim juga pernah berada dalam situasi yang nggak mudah gitu ya, menghadapi permasalahan dalam reformasi hukum. Tapi kan dia selalu melihat kerjakan yang bisa dikerjakan gitu. Kalau kemudian nggak mengerjakan apa-apa lebih buruk gitu kan ya. Oke, jadi masalah banyak nih. Tapi udah kalau kita keluh kesah doang apa gitu ya. Tetap kerjain deh gitu Bang ya. Ya keluh kesah sih nggak doang juga ya. Iya. Itu juga penting ya Bang. Bagian dari mengakui. Kebebasan juga ya. Bagian dari mengakui ada masalah gitu ya Bang. Tapi tetap dikerjain. Ada yang dikerjakan dari mana. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Oke. Nah, aku jadi teringat tuh waktu itu ada cerita dari Mbak Wiwi waktu masih sama-sama di JRTO ya, waktu masih berdua katanya. Ada kondisi kami berkantor di lantai yang sama dengan para hakim agung. Lalu kami karena cuma berdua ya, kalau nyari makan siang gitu ya, kita ke kantin yang sama dengan para pegawai peradilan. Bagaimana mendengar di meja kantin tuh orang bertransaksi di belakang mereka langsung gitu ya, terdengar jelas gitu kan. Dan Bang Baim tuh kata Mbak Wiwi menahan diri tapi udah pengen komentar, lu ini orang gila di depan kita, nggak ada malu-malu segala macam ya saat itu ya. Kalau sekarang nggak ada lah, mudah-mudahan gitu ya. Dan ya pasti frustrated ya ketika datang sebagai tim JRTO tapi menyaksikan ternyata seterang-terangan itu dan sevulgar itu gitu ya, bahkan di kantin yang semua orang bisa dengar percakapan itu ya. Tapi menarik, jadi kalau kata Bang Heri tadi, Bang Baim akhirnya tipe orang yang yaudah kita tetap berbaik sangka, ada peluang ya Bang ya. Jadi tidak dalam arti kalau tidak bisa di sini, ada hal lain yang bisa dikerjakan. Ada hal ini yang bisa dikerjakan. Ada banyak hal yang bisa dia kerjakan. Itu kan terlihat dari cara dia dihukum online, dia mengerjakan banyak hal. Sejauh itu untuk kebaikan dan dia melihat peluang perbaikan ya dia kerjakan. Dan menariknya jadi dosen juga akhirnya Bang ya. Jadi dosen juga. Menekuni jalan
ninja sebagai dosen hukum ya. Iya. Meneruskan gagasan-gagasan pada para mahasiswa ya. Jadi saya kira dia true lawyer ya, dalam arti advokat itu kan tanggung jawabnya tidak berhenti pada melayani klien. Sebetulnya ya. True advokat itu kan sebetulnya dia punya tanggung jawab terhadap tegaknya negara hukum juga. Jadi dia nggak berhenti cuman pelayannya klien untuk kepentingan klien. Dia mikirin punya visi misi terhadap Indonesia sebagai negara hukum. Saya kira di situ Baim. Itu jadi insight menarik ya, bahwa pun akhirnya orang merasa udah saya mau mengambil karir sebagai profesional tuh, profesi hukumnya advokat as lawyer gitu ya, corporate lawyer spesifik pula gitu ya, yang kasus-kasus korporasi bisnis, tapi bukan berarti Anda nggak bisa terlibat atau melibatkan diri untuk ikut serta dalam reformasi hukum yang masih bergulir gitu ya Bang Eri ya. Betul, ada banyak jalan kan, bisa pro bono, bisa macam-macam kan, dan kemudian juga mengajar. Ya, jadi advokat ada banyak jalan. Aku pengen dengar dari perspektif Mbak Sukma juga nih Mbak. Setelah ada di KAI kan Mbak tadi punya beberapa hal atau mungkin banyak hal yang tidak dimiliki oleh mereka yang berjuang dari luar ruang-ruang otoritas gitu ya. Tapi setelah Mbak ada di KAI, Mbak terlibat di dalam. Nah Mbak ngelihat apa nih kolaborasi macam apa sih yang perlu tetap dijaga sih Mbak dengan CSO, dengan stakeholder lainnya? Selain KAI ya dalam hal reformasi hukum dan peradilan gitu, terutama dalam hal KAI kan peradilan di dalam hal ini Mbak ya. Apa sih Mbak kolaborasinya? Iya, kalau kolaborasi itu ya seluas-luasnya ya, seluas-luasnya. Selama ini tentu kolaborasi dengan teman-teman semua ya yang di satu keluarga ini. Lay terutama sangat dekat karena isunya peradilan gitu, kemudian PSHK hukum online, dan juga sekarang yang menarik adalah kerjasama dengan pihak-pihak yang punya atensi penuh terhadap isu perempuan. Karena kan beberapa tahun belakangan ini ada kasus-kasus TPKS yang mencuat dan kita sampai tidak menyangka bahwa itu terjadinya di lembaga pendidikan, kekerasan seksual ya. Ya, kemudian lembaga pendidikan agama pula. Sekarang tambah lagi dunia kesehatan dan seterusnya. Nah, jadi itu merupakan satu stakeholder komisi yudisial ya, lembaga-lembaga yang terkait dengan isu perempuan ini, khususnya yang kalau soal kita bicara bersama bareng sudah dari lama, tapi bahwa kita kerja bareng bersama ketika beneran ada kasus TPKS. Nah ini juga menjadi sesuatu yang lumayan baru gitu loh. Jadi bukan hanya bicara tentang konsep, tentang gender equality, tapi begitu ada masalah, kita masing-masing punya topoksi yang berbeda-beda, kita bagaimana kerjasamanya. Nah, sehingga bagi kita bahwa lembaga negara itu tetap harus menjaga dan secara rutin, secara inilah ya, berkonsisten bekerja sama dengan semua, khususnya kita bicara tentang CSO. Juga misalnya juga dengan Komnas Perempuan, Komnas Anak, itu isinya ya teman-teman dari CSO juga semuanya. Jadi kita senang karena ada satu budaya yang sama. Budaya ngotot maksudnya. Bahwa ini harus benar-benar ini harus tegak dan memberi pelajaran pada semua bahwa segala yang tidak benar itu akan menanggung akibat buruknya. Karena tidak boleh kita kemudian bahwa ya biarkan saja lembaga ini yang mengurus dan sebagainya. Ketika kita punya tupoksi yang kira-kira ada kaitannya walaupun kecil, lakukan itu semaksimal mungkin dan kerjasama dengan semua. Dan kalau komisi yudisial sendiri dari mulai didirikan waktu itu zaman kepemimpinan Pak Busro Mukodas, beliau dari awal sudah membangun ini ya kerjasama dengan ratusan CSO di seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi ketika saya masuk itu sebenarnya saya sudah periode ketiga ya. Itu sebenarnya sudah tersedia itu kerjasama sudah itu. Ada ya, betul, kolaborasi dengan CSO se-Indonesia ya. Oke, jadi memang kolaborasi ini tetap perlu dijaga untuk tidak melemparkan beban tanggung jawab pada misalnya institusi seperti KAI, dan nih urus nih, tolong nih kan komisi yudisial nih, uruslah itu reformasi hukum dan peradilan. Enggak seperti itu Mbak ya. Oke. Dan kita melihat sosok Bang Baim terlibat terus dari awal ya. Nah, kalau Baim ini menariknya adalah
ketika Baim setelah selesai dia kemudian kembali ke dunia law firm, Law firm. itu agak tidak ada di dalam peredaran saya. Kalau Eri tetap mungkin ya, yang lainnya di peredaran kami tidak. Tapi ternyata Baim itu terus melakukan upaya-upaya untuk strengthening CSO. Memperkuat CSO ya. Iya, yang langsung terkait dengan kami itu saya kan dulu di sampai sekarang ya di ICEL, Indonesian Center for Environmental Law. Jadi di satu titik ketika kita punya kesadaran bahwa CSO itu harus mandiri, ya kan? Pendanaannya terutama. Oleh karena itu kemudian dibuat satu unit bisnis begitu ya. Boleh dibilang nih isinya CSO-an semua ini, tidak mengerti urusan bisnis. Baim lah yang turun tangan untuk membantu kita, karena itu sesuatu yang buat kami tidak punya gambaran sama sekali. Baim yang banyak perusahaan yang dibangun untuk nanti mensubsidi atau membantu pendanaan mandiri ICEL tadi ya. Iya, Bang Baim turun tangan untuk setup bagaimana mindset bisnisnya bisa bangun bisnisnya ya. Iya, jadi dia sekarang jadi sebelumnya beliau ini almarhum terakhir jadi komisioner utama PT ESA. ESA itu adalah Environmental Strategies Alliance. Oh, ini unit bisnis yang dibangun tadi untuk support ICEL. Iya. Oh, beliau bahkan jadi komisaris utama. Oh, aku dengar dari Mbak Wiwi cerita ini ya, dan Mbak Wiwi bilang, ya dia mana bisa kita bayar, nggak sanggup bayarnya. Tapi dia ngelit katanya. Betul, gitu. sangat. Oke, menarik. Jadi tetap tidak ada dalam radar Mbak Sukma dalam hal keterlibatan langsung, tapi ternyata dari jauh ada yang dikerjakan terus dan dengar dari teman-teman itu selalu ada di luar pekerjaannya sebagai business lawyer yang dilakukan oleh Baim. Sekali lagi demi kepentingan umum itu kelihatannya embedded ya pada diri almarhum Baim. Jadi partisipasi itu nggak pernah putus ya Bang Eri ya? Iya, dia memang banyak ambil peran di balik layar ya, dalam arti dia nggak perlu diketahui ada di mana, tapi kita, kayak penyejuk ruangan misalnya, kita nggak perlu tahu posisi lokasinya di mana, tapi kita rasakan kesejukannya. Saya kira Ibrahim kayak gitu ya, dalam arti seringkali dalam diskusi itu dia bahkan sebenarnya yang paling tahu di ruangan ya. Tapi dia nggak sok tahu gitu. Dalam arti dia malah nanya-nanya ya kan, kasih pertanyaan-pertanyaan, men-trigger gitu ya. Men-trigger pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia mengajar tapi nggak menggurui. Jadi dia sebenarnya tahu tapi tapi bukan ngomong nih gini-gini, nggak gitu ya. Iya. Ya, jadi dia sering kali tuh dia sering banyak berdiri. Kalau yang sering meeting sama Baim kan jarang duduk. Berdiri di pojok ruangan betul. Ya kan? Terus dia nanya-nanya. Dia kayak gitu. Jadi dia buat orang nyaman lah untuk berdiskusi dan kemudian menemukan solusi bareng-bareng gitu. Memang karakternya demikian adanya ya. Iya. Jadi kehadirannya nggak nongol di depan, tapi semua orang tahu apa peran dan kontribusinya. Betul. Oke, menarik. Dan mungkin itu yang membuat pas pemakaman almarhum rame banget itu, beberapa hari, dari hari H itu sampai malam, tengah malam, berduyun-duyun orang yang akhirnya kenal ya, ternyata dikenal dengan begitu banyak orang. Tapi ini dan lintas macam-macam ya. Betul. Lintas bidang, lintas pandangan politik, betul. Semuanya temannya Baim. Ternyata karakter sosok seperti ini emang langka ya, tapi ada gitu ya. Dan kita baru sadar ketika tiada, ternyata orang-orang datang untuk mengakui almarhum ya, kiprah. Dan ini menarik juga yang aku dengar bagaimana tadi sosok beliau itu juga punya banyak lintas komunitas yang bisa diikuti tanpa orang merasa kayaknya bukan circle gue nih, tapi ternyata diterima di situ dan semua orang merasakan kiprahnya gitu ya, Bang ya. Oke. Mungkin ini bagian akhir ya. Jadi kalau kita ngomongin sosok beliau mungkin nggak cukup dengan durasi yang kita sediakan ya untuk episode podcast Ngegaspol, tapi yang Hukum Online ingin angkat pada diskusi hari ini kan melihat bagaimana ternyata beliau ini punya pengaruh dan warisan karya walaupun dalam usia yang relatif singkat, 54 tahun beliau kemarin berpulang gitu. Tapi kita mendapatkan konfirmasi kan dari Mbak Sukma, dari Bang Eri bahwa beliau ini kiprahnya tuh layak jadi teladan ya, Bang ya. Oke. Nah, sekarang kembali pada topik tribute-nya nih, aku pengen menutup dengan apa sih Bang hal yang perlu kita jadikan highlight point
next agenda reformasi hukum dan peradilan ya, dalam rangka untuk meneruskan semangat dan karya-karya almarhum gitu ya. Apa nih highlight point yang mungkin jadi prioritas mendesak atau jangka menengah yang masih perlu didorong terus, apa aja gitu? Mungkin dari Mbak Sukma dulu, Mbak. Ya, baik. Kalau bicara tentang hukum berarti lebar ya, berarti termasuk mulai dari legislasinya sampai penegakan hukumnya. Dari segi legislasi banyak hal sekarang. Kita baru menyadari ada banyak hal yang harus kita lakukan. Mungkin situasinya tidak terlalu kondusif misalnya, tapi saya yakin ini para pemikir itu selalu membuat konsep-konsep yang nantinya ketika waktunya tepat, konsep itulah yang tampil. Jadi bukan serba mendadak. Sekarang mau ada isu ini, kita belum pernah risetnya aja belum, apalagi menganalisisnya dan seterusnya. Tapi kita siapkan semuanya sehingga ketika ada waktu yang tepat, itu semua di isu apapun, terutama kaitannya dengan hukum, at least available lah ininya ya, raw draftnya lah begitu ya. Apalagi dengan membahasnya berarti sudah terbangun kelompoknya, kelompok yang berpikir ke arah yang benar bagaimana negara ini harus dijalankan sesuai dengan yang diharapkan terlihat dalam konstitusi kita dan ruhnya sebagaimana yang kita pelajari dari para founding fathers kita. Itu dari segi legislasinya, dan kemudian kalau soal administrasinya nih banyak bertumpang tindih dengan hal-hal yang sifatnya administratif ya, bukan hanya semata-mata hukum. Dan kalau kembali lagi kepada penegakan hukum, agak berat memang ya. Tapi kita tetap harus selalu optimis. Kita belajar optimis selalu dari yang muda ini kan, dari Edwin. Dari almarhum Bang Baim juga. Dan tentu almarhum Baim, bahwa agak sulit kalau di luar peradilan. Saya bicara langsung peradilan saja, mungkin kalau yang lain-lain Eri bisa menyampaikan bahwa peradilan bagaimanapun pada saat ini ada peluang besar. Ada peluang besar. Karena Indonesia adalah negara di mana pemimpin itu mewarnai seluruh aspek yang ada di dalam satu lembaga, dan karena itu tadi yang baik ini diteruskan, di mana itu adalah hasil dari tim pembaruan Mahkamah Agung, di mana Baim adalah pionirnya bersama-sama yang lainnya. Dan ini soal integritas itu tadi kan saya sudah mengatakan ada bagian-bagian yang hanya bisa diambil alih, bukan diambil alih, ditentukan oleh pimpinan. Ketika pimpinan mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik pada saat ini pun segera bisa diadres, sehingga ke depan dunia peradilan kita adalah benar-benar peradilan yang agung. Karena jika hakim-hakimnya adalah hakim yang berintegritas tinggi, tentu selain berkompetensi yang baik, maka dengan sendirinya aparat penegak hukum lain juga harus patuh, karena kalau tidak mereka akan kalah dalam penanganan perkaranya. Kalah ini bukan soal kalah menang, tapi soal bahwa apakah Anda melaksanakan tugasnya sebagai jaksa, sebagai penyidik dan seterusnya dengan sebenar-benarnya. Nah, karena di pintu atau di benteng terakhirnya adalah benteng yang kokoh, benteng yang menjadi harapan kita semua, yaitu peradilan yang agung. Hakim ya, jadi keinget soal himbauan gaya hidup hakim sederhana. Itu hal-hal yang sifatnya kan mungkin ya gaya hidup itu kan masalah etik gitu ya, tapi yang seperti itu ngaruh ya Mbak ya, buat mempengaruhi. Kita bisa membayangkan bahwa segala sesuatu harus dimulai dari yang bisa lakukan, persis seperti Baim. Bisa melakukan apa, lakukan. Mungkin orang akan mengatakan apa sih, cuma segitu aja. Itu pasti berdampak besar, pasti. Dan kemudian akan maju lagi dari kecil jadi lebih besar, lebih mendalam, jadinya lebih kokoh. Oke. Jadi balik lagi ya tadi peradilan hakim ya, bagaimana integritas itu dibangun ya. Ini hal-hal yang jadi prioritas yang masih terus berlanjut ya untuk reformasi hukum dan peradilan. Kalau dari sudut pandang Bang Eri, gimana nih Bang? Apa yang perlu jadi prioritas kita ya untuk kita lanjutkan ya dari semangat Bang Baim ya untuk mereformasi hukum dan peradilan di Indonesia?
Ya, saya kira benang merah dari pelajaran dari almarhum ya. Salah satunya adalah keberpihakan kepada kelompok lemah. Dalam arti gini, tema itu sepertinya mewarnai pekerjaan Baim di berbagai bidang. Kayak misalnya hukum online. Dulu nggak tahu Edwin udah di hukum online belum, tapi dulu tagline hukum online itu hukum untuk semua, itu Baim yang bikin. Oke, tagline pertama itu ya. Aku belum di sana. Itu dasar pemikiran Baim adalah memang akses informasi yang sulit, informasi hukum yang sulit, yang harusnya dimiliki oleh semua orang. Jadi dia melihat nggak semua orang bisa mengakses informasi hukum. Jadi dia bawa tema itu. PSHK juga begitu, selalu soal keberpihakan pada yang lemah. Jentera apalagi, dia pemberi beasiswa juga, dia sadar nggak semua orang bisa kuliah hukum apalagi. Baim ikut mendirikan Jentera. Jadi saya kira posisi dia melihat hukum sebagai alat perlindungan dan pembelaan pada yang lemah itu sebenarnya mewarnai. Jadi bukan berarti misalnya juga praktek corporate lawyer dia menunjukkan bahwa bisa loh berpraktek dengan integritas tinggi. Dia bukti nyata menjalani praktek, diakui menjalani praktek dengan integritas tinggi di bidang apapun, termasuk di law firmnya, pengajar di Jentera dan lain-lain. Jadi dan dia selalu posisinya itu sebetulnya membela orang yang lemah. Oke, ini harusnya jadi inspirasi untuk siapapun yang berkecimpung di dunia profesi hukum ya, bahwa kita bisa gitu ya, bahwa sosok almarhum ini sudah mencontohkan bagaimana integritas, keberpihakan pada pihak yang membutuhkan ya, kalangan marginal yang butuh mendapatkan akses pada keadilan, pada literasi hukum bisa dijalankan bahkan ketika menjalankan karir sebagai corporate lawyer ya, yang mungkin dianggapnya ini kan dunia bisnis, itu apa hubungannya, kan full ngurusin klien korporasi bisnis, tapi tuh beliau bisa ya, walaupun nanti dibagi-bagi peran ya, oke sambil lawyering, yang ngedosen, ikut support NGO, CSO tadi ya. Dan itu semua dibangun dalam perjalanan panjang yang sekarang kita bisa membicarakan dengan, wah beliau sudah menunaikan perannya sebagai manusia, sebagai lawyer Indonesia di usia yang terbilang lebih singkat dibandingkan rata-rata tokoh-tokoh yang kita miliki. Kayaknya patutlah beliau ini kita untuk kenang sebagai tokoh hukum Indonesia juga ini Mbak ya, Bang ya. Sangat ya Mbak ya. Dalam hal ini khususnya mungkin dunia lawyering ya, ketika kita semakin sulit menyebut nama lawyer-lawyer yang bisa menjadi ikon keberpihakan, bukan berarti nggak ada, ini jangan salah paham, ini hukumnya nggak sedang mengatakan tidak ada, tapi semakin sulit gitu ya untuk menemukan, apalagi yang usianya masih terbilang panjang perjalanannya ya, karena mungkin orang baru bisa bilang nantilah tunggu usia 60 baru kita bisa bilang ini sudah berintegritas 70, tapi ternyata ada sosok Bang Baim, kita bisa lihat ya di usia beliau yang ditutup pada usia 54, ternyata banyak integritas yang sudah dibuktikan gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya Bang Mbak ya. Buat generasi pelanjut, khususnya generasi aku nih Mbak, yang masih banyak butuh belajar dan menimba ilmu ya dari ya Bang Mbak nih, para pelaku sejarah yang masih terus terlibat dalam reformasi hukum dan peradilan. Dan sampai sini terima kasih sudah bersedia hadir Mbak Sukma, Bang Eri meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepingan kenangan tentang almarhum Ibrahim Syarif Assegaf ya, Bang Baim dalam kiprahnya. Dan kita tadi ngomongin yang nggak lepas dari salah satu karya kan reformasi hukum dan peradilan. Dalam suasana kita berduka, tapi kita harus mengambil suluh karyanya. Makanya kemudian waktu bikin obituarinya nih memutuskan untuk memberi judul Suluh ya. Suluh itu kan obor ya. Beliau ini salah satu suluh reformasi hukum dan peradilan yang ingin kita kenang dan kita hidupkan semangat dan karyanya. Oke, gitu dulu episode hari ini teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and comment ya untuk topik hari ini, tribute to Bang Baim. Dan dalam episode berikutnya kita akan lanjutkan lagi berbagai ulasan mengenai vonis-vonis ya, putusan-putusan penting ya, berbagai dinamika peradilan untuk kita ikut mendukung reformasi hukum dan peradilan. Mudah-mudahan bisa menjadi peradilan yang agung seperti juga cita-cita dan visi dari almarhum Bang Baim. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Bang Eri, Mbak Sukma. Sehat-sehat selalu.